Dan menurutku viralitas itu bukan hanya sekedar kita omong-omong doang, hoki-hoki doang ya kan, tapi kita bisa kontrol. Maksa brand untuk kontrak dia sampai 1 tahun. Pusing banget bro itu bro, kayak gitu bro. Sekarang itu apa ya bro, duit itu kalau dibandingkan sama jumlah followers lebih berharga daripada duit. Welcome to episode 1 dari podcast yang belum ada namanya ini. Iya, nggak tahu namanya. Podcast influencer intinya Ya, lah ya. podcast influencer. Di sini kita mau mengajarkan teman-teman semua cara untuk menghasilkan uang yang sangat banyak dari menjadi seorang content creator. Ya, karena mungkin aku kasih background dulu lah ya. Sekarang penghasilanku udah ratusan juta setiap bulan, pure full time content creator. Itu dari mana aja bro? Ratusan jutanya? Dari endorse sih, kebanyakan dari endorse lah ya. Mayoritas dari endorse ya. Kalau pure content creator ya, di luar bisnis ya? Di luar bisnis. Pembicara juga ada, cuman memang nggak seberapa besar bayarannya ya? Ya. Cuman intinya adalah kita mau breakdown banyak hal nih, supaya teman-teman juga yang mungkin pengen jadi content creator bisa belajar banyak melalui podcast hari ini. Nah tapi bro, aku mau membahas sesuatu yang lagi viral sekarang. Sebelum kita masuk ke intinya nih, kayak banyak banget orang di luar sana yang berpikir bahwa dia bisa kaya dari trading. Trading. Misalnya nih, dia lihat ada yang bawa McLaren. Iya kan? Yeah. Dan nanya, McLaren lu warna apa bos? Nah itu kan maksudnya dari kayak gitu kan akhirnya kayak stigma orang itu kayak trader ini pasti kaya-kaya gitu kan. Apalagi dia buat video-video kayak sinematik yang kayak dia sambil ngerokok gini. Ya kan? Yeah. Nah itu tuh yang membuat akhirnya orang berpikir kita bisa kaya dari trading. Pandanganmu gimana? Bisa nggak kaya dari trading? Menurutku bisa sih bro, tapi 0,001%. Hampir nggak mungkin sih menurutku. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita punya 10.000 nih, 10.000 ya dolar? ya enggak, 10.000 rupiah, Iya. sama ada orang yang punya 1 miliar rupiah. Ya. Skillnya sama-sama nih, bisa menghasilkan dari trading 100% keuntungan gitu. Yang satunya cuma dapat 10.000 keuntungan, yang satunya 2 miliar, kan beda gitu. Butuh modal yang sangat besar. Benar. Jadi Gitu, mendingan bro. jadi tukang parkir lah ya. Ya makanya tukang parkir sih kayaknya Lebih sehari- kaya ya? Iya, makanya dari pas lebih kaya. trader kan? Lebih kaya jauh kalau modalnya kecil ya. Iya. Oke. Jadi kalau ngikut kelas yang 17 juta dan maksudnya keuntungannya ternyata nggak nyampe 17 nih. Aduh, pusing banget sih bro. Maksudku gini loh, kalau capitalnya besar, miliar-miliaran, ya nggak apa-apa ikut 17 juta. Siapa tahu ada info yang lebih bisa didapetin lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan kita 17 juta, punya modal 50 juta, terus kita beli kelas 17 juta, ya sulit banget sih menurutku bro. Harus ada sesuatu yang lain, sumber income yang lain, kalau mau masuk trading itu. Nah, poinnya di situ berarti ya. Bener, poinnya harus di ada sumber income yang lain Sumber aja. income yang lain. Karena contoh kayak aku nih, main kripto juga. Dan ya gimana kita mau masukin ke kriptonya kalau nggak ada sumber pemasukan utama dulu. Setuju bro. Nah, terus kalau saran dari by the way belum kenalan sih kita tadi sama temen-temen nih. Oh iya bener sih bro. Iya, tapi nggak apa-apa ya, karena aku udah terkenal kan. Jadi Iya, kamu udah terkenal. Ya, kalau kamu Aku mah biarin aja, kita anon aja ya. ya anon aja. Cari aja lah namanya siapa sendiri lah. Nah, bener. Nah, jadi kalau menurut kamu nih, apa yang kira-kira bisa teman-teman semua kerjakan kalau mereka nggak punya modal dan pengen mendapatkan uang yang stable dulu untuk bisa diinvestasikan ke kripto? Menurutku all in mantap bro. Kita kan nggak ada duit. Oh iya bener. Kalau ada duit pun nyangkut sekarang pasti. Ya. Menurut gue ya bro. Menurut gue kalau kita Tunggu, naik cuma ya. mantai ini aneh sih bro. Kenapa? Kalau Bitcoin turun dia ikut turun. Tapi kalau Bitcoin naik dia tetap turun. Dia nggak naik. Dengar kan supply-nya menambah terus setiap hari. Iya, betul. Bukan tiap hari, setiap minggu. Oh setiap minggu Setiap nambah minggu terus supply-nya. dia koin yang dia lock, dia udah unlock, dia rilis beberapa gitu loh. Oh iya, jadi demand-nya makin berkurang gitu lah ya. Nggak, koin supply-nya makin banyak. Ya, kalau supply makin banyak, demand kan otomatis makin menurun. Iya. Sehingga harga ya naik turun Harganya naik lah ya. dikit, dilepas koin, di unlock lagi, Aduh, turun lagi pusing harganya. banget ya. Udah nggak apa-apa, lanjut. Ya. Menurutku ya, kalau nggak punya capital sama sekali, terus masih muda, menurutku salah satu yang paling hot ini ya, content creating sih bro. Kalau yang udah tua? Kalau udah tua ya, menurutku yang tua ini, aduh, gaptek banget, parah guys. Sumpah, yang tua-tua itu gaptek gitu loh. Wah, ini kamu bisa kena serang, nggak apa-apa ya? Aduh, jangan deh. Ini masukin ya. Oke, kita fokus ke yang muda aja lah. Yang muda gimana? Kalau muda menurut
gini sih sebenarnya bro. Nggak usah klarifikasi. Klarifikasi dulu. Enggak, biasanya kan yang tua-tua itu udah punya pekerjaan tetap atau udah punya bisnis yang berjalan gitu. Justru itu lebih kaya daripada yang muda. Enggak, bukan masalah gaptek sebenarnya. Kenapa? Tapi kan mereka waktunya lebih sedikit untuk belajar editing, untuk belajar apa, lebih sedikit lah gitu. Kok kamu jago ngegocek-gocek baliknya sih? Ya kayak gitu. Ya yang tua juga lebih kaya biasanya, cenderung lebih kaya dibandingkan yang muda. Iya. Oke. Terus lanjut, konten kreator. Kenapa? Konten kreator. Potensinya sebesar apa? Potensinya? Kemarin apa ya datanya itu ya? Aku lupa bro datanya. Tapi intinya influencer marketing di Indonesia ini udah berapa triliun gitu. 2,3 triliun. 2,3 triliun. Jadi brand rela bayar 2,3 triliun. Ini di tahun berapa gitu? 2022. Ya 2022. Brand rela bayar 2,3 triliun. Kepada influencer. Kepada influencer gitu. Untuk mempromosikan produknya gitu loh. Ya. Nah. Which is 2023 lebih tinggi lagi. 2022 kan itu masih apa ya? Recovery dari COVID gitu Ya, loh. 2023 pasti lebih tinggi. Jauh banget sih. Karena politik di situ juga ada. Iya ada politik juga. Waduh. Menggiurkan. Cuman belum keluar datanya 2023 ya. Iya. Apalagi yang baju biru gitu ya. Siapa baju biru? Aku. Aku baju biru. Kenapa baju aku? biru kan bro? Kan banyak baju biru. Oh ya banyak ya? Iya. Oke, berarti potensi besar banget untuk konten kreator. Sangat-sangat besar bro. Apalagi yang muda-muda ya menurutku ya. Apalagi yang masih mahasiswa sih sebenarnya. Ya, to the point. Income realistis. Menurut Koko yang paling realistis di sini. Income-nya, kenapa? Income-nya yang paling realistis untuk seorang konten kreator pemula dengan followers, anggaplah kita bilang yang make sense ya untuk semua orang pasti bisa capai 100.000 followers. 100.000. Di mana dulu? Instagram, TikTok atau YouTube? Total sebulan dia bisa dapatkan berapa penghasilan? Loh enggak, maksudnya followers 100.000 ini dari mana? Ya di TikTok lah kita bilang yang paling mudah. Oke. Yang paling mudah ya? Iya. Kalau menurutku dia bisa mengandalkan segala jenis sumber income. Iya. Belasan sampai 20-an gitu masih possible. Masih possible. Jadi lebih tinggi daripada pekerjaan kantoran. Berkali-kali lipat dari UMR Jakarta lah. Oke. 3 sampai 4 kali lipat sih. Talentmu sekarang ada namanya Fanat. Iya. Iya kan? Iya. Dia TikTok bahkan Nggak belum nyampe 100.000. Dia penghasilan 2 bulan terakhir berapa, Bro? Endorsement ya? Dari endorsement pure ya? Pure. Endorsement pure. Ini pun kontennya masih Sembarang-sembarang ya? Masih sembarang-sembarang dan masih mencari tahu ya? Iya. Ini udah belasan lah. Belasan juta dalam sebulan. dalam sebulan. Dia kerja setiap hari bisa nonton Netflix doang, apa semua ya. Iya kan? Iya benar. Maksudnya kayak nggak seperti orang yang kayak kerja 9 to 5 gitu loh, yang benar-benar harus ke kantor, capek, stres. Ini udah cuman bikin konten pun cuma 5 menit sehari, belasan juta rupiah. Makanya. Oke, jadi teman-teman yang mungkin mau bisa untuk coba belajar gimana cara untuk menjadi konten kreator. Sangat-sangat berpotensi sih. Oke. Itu pun yang masih ini yang malas-malesan gitu kan. Apalagi kalau udah followers 1 juta. Oke. Jadi Tapi, ya. disclaimer ya, buat teman-teman yang mau belajar sebenarnya banyak banget caranya. Di luar sana pun sebenarnya gratis-gratis pun banyak. Tapi aku dan dia, kita berdua lagi membuka sebuah batch. Sekolah lah. Sekolah konten Iya, kreator. sekolah content creator. Dan ini nggak terbuka selamanya by the way ya. Ini terbuka setiap 2 bulan sekali. Jadi kalau kalian kehilangan momen untuk di wave yang kali ini, which is Mei tengah. Ya. Sekitar Mei minggu ketiga. Ya, Mei minggu ketiga sih. Mei minggu ketiga kita akan start kelasnya. Oh enggak, Juni awal lah mungkin ya. Juni Mungkin awal. sekitar Mei akhir atau Juni awal. Oke, Mei tengah sampai Juni awal. Itu udah mulai ini dan kita udah open pendaftaran dari sekarang. Dari sekarang. Kita cuma terima berapa murid, Bro? Sekitar 50. 50 murid. 50. Dari batch 1 di dalam program 2 bulan itu ada berapa yang nyampe 100.000 followers? 4 orang. Sekarang 4 orang sih, Bro. 4 orang ya? 5 orang, sorry. 5 orang yang 100.000 followers. Mencapai 100.000 followers. 5 dari 25 orang ya? 5 dari 25 orang. Itu 20%. Ya, intinya 100.000 loh. Masih ada yang 10.000 gitu. Iya, ya itu oke lah. Ya itu di luar, yang 100.000 lah. Yang 100.000 lah ya. Dalam 3 bulan loh waktu itu ya kan? Iya. Dan 100.000 sebenarnya terlalu kecil sih, Bro. Murid Kecil kita banget. 700.000, Pak. Oh iya, ada yang 700.000 2 sekarang. orang. Ya? Beberapa bulan setelah keluar dari Beberapa program orang kita. langsung jadi 700.000. Benar. Dan mereka endorsementnya sekarang berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat Ya. sih. Yang kita tawarkan itu bukan hanya sekedar omon-omon-omon, ya kan? Kayak maksudnya video yang direkam, kemudian kita upload, tapi ini ada konsultasi. Ada kurikulum. Nggak kurikulum, semua orang bisa buat kurikulum. Ya, maksudnya ada kurikulum, rapor yang benar-benar terstruktur banget gitu. Ya, dan yang paling spesialnya kita ada konsultasi One on one-on-one. Ini di mana aja nggak ada nih. Ya, jadi kalian nggak tahu bikin konten, salah langsung, ini salah nih, ganti. Langsung di direct selama 2 bulan full. Ya kan? Pengajaran dan praktek. Lebih banyak praktek lah kalau kita. Ada PR-nya. Nah, jadi buat kalian-kalian yang mental-mental lemah, mendingan nggak usah coba. Karena yang daftar di batch sebelumnya ada 3.000 orang. Dan kita cuma terima 50. Persaingan ketat banget. Limited spot cuma 50 orang. Kita tutup, Mei start. Kalau mau coba lagi ya berarti di bulan Juli. Bener. Bahkan kemarin di batch pertama ada yang nyerah loh.
Ya nyerah ya. Baru di bulan 1 langsung wah udah nggak kuat nih kayak udah gitu. nggak kuat gitu. Iya iya. Nah, buat yang mau gimana caranya, Bro? Ya tinggal daftar di sifluencer.com/cap sih. Ada di link Ya, ada di link lah. deskripsi di bawah Nah, juga. gampang lah. Kita taruh juga di bawah sini ataupun bisa mungkin cari di link di bioku kalau ada, kalau nggak berarti lagi posisi endorse yang di situ. Cuman ya itulah ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Mau bahas tentang sebenarnya 5 kesalahan terbesar untuk apa ya? Konten kreator pemula ini. Iya. Kita mulai dari yang paling pertama. Ini yang paling banyak menurutku orang buat. Karena mereka sekarang itu apa ya, Bro? Duit itu kalau dibandingkan sama jumlah followers lebih berharga daripada duit. Jumlah followers lebih berharga. Gengsinya. Setuju. Gengsinya itu. Kalau dia ini nih, ada orang misalnya followers 10.000, datang ke ruangan yang teman-temannya cuma 100, itu kayak bisa angkat dada gitu loh, udah yang kayak sok-sok yang paling kaya. Padahal kalau ditanya McLaren lu warna apa, Bos? Belum tentu bisa jawab juga dia. Makanya, topinya doang kali ada ya. Topinya doang mungkin McLaren. Ya benar. Nah, sebenarnya orang yang mengutamakan fame ini bahkan rela sampai beli followers, beli likes, dan untuk komen di grup support, Bro. Tanggapan kamu terhadap itu gimana? Sumpah, Bro. Emosi banget, Bro. Emosi banget. Karena, waduh, ada beberapa influencer yang, aduh, beneran, Bro. Nipu brand, Bro. Kita spill nama dah di sini. Aduh, jangan, Bro. Followersnya berapa range-nya itu orang? Followersnya? Waduh, Bro. Ada beberapa sih yang tahu, yang bener-bener tahu ya. Ada yang, aduh jangan deh. Waduh, jangan raise lah, raise. Karena dia sekarang tiba-tiba udah banyak banget followersnya, ya kan? Tiba-tiba hilang 100.000, besoknya balik lagi 100.000. Bener, Bro. Ya kan? Iya. Kadang yang kita lihat yang seperti itu tuh. Ada yang lebih dari 500.000 bahkan. Sampai segitunya, Bro. Ada yang lebih dari 500.000. Iya, sampai segitunya. Beli likes. Jadi setiap kali posting itu ngebakar duit, Bro. Bukan nambah duit, tapi Bukan ngebakar nambah duit. Ngebakar duit. Jadi apa manfaatnya sebenarnya dari dia kayak gitu? Ya nggak tahu, Bro. Nggak tahu, jujur. Gengsi. Nggak tahu, jujur nggak tahu. Gengsi mungkin, tapi maksudnya sampai nipu brand sih. Itu yang paling Enggak, parahnya. tapi brandnya rame nggak yang di-endorse dia? Nah, itu sih kurang pantau lah. Nggak mau ngestalk terus lah, Bro. Oh iya. Tapi itu kesalahan yang nomor 1 yang jangan dilakukan. Waduh, jangan pernah beli followers. Itu sih. Kenapa? Rugi banget sih. Pertama, Kenapa? shadow ban pasti ya. Oh, itu pasti shadow ban. Maksudnya ada kemungkinan besar untuk shadow ban. Percuma lah kita, maksudnya udah konten susah-susah, bikin konten susah-susah, terus kita beli followers, konten kita nggak pernah disebarkan ke audiens yang lebih banyak gitu, Bro. Ya. Karena Rugi gini, kan ya? karena gini ya menurutku ya. Ketika walaupun dia followersnya 0, tapi tahu cara bikin konten, ngupload di channel yang 0 pun bisa juta loh. Bisa juta-jutaan. Murid Bro. kita udah berapa banyak? Iya, makanya. Nggak ada background konten kreator, nggak tahu mau personal brandingnya kemana, kita ajarin ngupload di channel kosong nih, tiba-tiba juta. Jutaan. Iya. Iya kan? Ya maksudnya sekarang kan algoritma, apalagi video pendek ya, itu sebenarnya sangat-sangat lebih gampang sih untuk dapetin views kan. Dan disebarkan gitu Ya, sama platformnya. dan kita udah sangat-sangat experience, Pak. Hampir 7 tahun kita di industri ini. Benar, Kan. 7 tahun, Bro. Dan menurutku viralitas itu bukan hanya sekedar kita omong-omong doang, hoki-hoki doang ya kan. Tapi kita bisa kontrol, setuju nggak? Benar, setuju Ada banget. salah satu kontenku yang ke rumah dokter Richard yang di TikTok, kalian cari sendiri, aku udah pin di paling atas, itu viewsnya 43 juta kalau nggak salah sekarang. Itu di video itu sebelum ini di-upload, bahkan sebelum diedit, aku udah ngomong sama dokter Richard, "Dok, ini minimal 30 juta." Dia ketawa. Dia ketawa, aku bilang minimal 30 juta, ketawa dia. Terus? Cek aja di akhir videonya beneran. Aku bilang kayak gitu. Ketawa, beneran 43 juta, Pak. Sekarang 43 juta ya? Dia sampai shock-shock juga gitu. Akhirnya apa? Akhirnya apa, Pak? Muridnya, dokter-dokternya 25 orang, dia lempar semua ke influencer. Udah dia kasih dipercayakan di program kita ini. Dan ada satu dokter itu udah hampir 100.000 kan. Hampir 1.000. Wah, Itu gila banget padahal sih. dokter kecantikan tuh. Ya, jadi Dan ada kesibukannya sehari-hari loh. ada kesibukan sehari-hari benar. Aduh. Benar. Oke, itu yang pertama nih. Berarti jangan perlakukan tuh. Yang kedua adalah orang yang terobsesi dengan kekayaan, fame, akhirnya dia memutuskan untuk jadi content creator dengan motivasi itu. Itu gimana menurutmu? Menurutku bodoh banget, Bro. Bodoh banget. Kenapa? Karena nggak akan bisa. Kenapa Nggak akan bisa sih. Kalau motivasinya kita dari awal udah salah ya, motivasinya kita menjadi kaya raya dan lain-lain, kita melakukan segala cara, ujung-ujungnya pasti kalau viewsnya jatuh, kita pasti akan stres, burn out, dan nggak akan lanjut konten lagi sih. Justru ketika kualitas kontennya ini yang kita jaga terus, kita Bener. fokus pada hasilnya, pada karyanya, views akan datang dengan sendirinya. Views akan datang dengan sendiri. Duit akan datang dengan Duit sendirinya. akan datang sendiri. Ya kan? Setuju kan? Intinya konten kita itu nomor 1 sih, Bro. Content is king. Benar-benar. Dan kamu kan sendiri, maksudnya apa ya? Kamu sendiri kan udah berapa kali ganti channel, Bro? Waduh. 20 ya? Kurang lah, Bro. Oh. 10 lah paling. Seperti akun Mobile Legends 10 juga ya.
Point Blank itu sih, mulai dari Point Blank itu dulu bro. Oh udah banyak akun dari Point Iya, Blank. soalnya kalau apa ya headshotnya turun sedikit langsung ganti akun gitu. Iya iya. Ya WR-nya Pak. Iya, WR-nya paling penting bro. Kalah dikit langsung harus ganti akun Nah, ya. gitu. Ya itu begitupun sama dengan kehidupan konten kreator ini. Iya, cuman itu mindset yang benar-benar salah sih sebenarnya. Iya, oke. Kesalahan yang ketiga tuh gini, Bro. Ini orang-orang ini kadang misalnya nih udah baru mulai untuk menjadi content creator, itu harga endorse udah ditinggi-tinggiin dan maksa brand untuk kontrak dia sampai 1 tahun dan maksa udah lalu pakai gua aja nih. Sudah fix 1 tahun ngelok, semakin lama. Tanggapan lu dengan orang-orang yang tergebuk-gebuk ini kenapa nih? Aduh, pusing banget bro itu bro kayak gitu bro. Kenapa? Maksudnya dia nggak mikirin brandnya sama sekali, dia cuma mikirin duit doang gitu. Ini kisah nyata ya by the way. Iya, Ini kisah kisah nyata yang kita tahu nih. Ada orang-orang yang maksudnya memaksakan kehendak yang kayak, wah kalau misalnya kamu cuma ambil sama aku 1 konten nggak mau lah. Aku minimal 30 konten deh. Dipikir lu Raffi Ahmad gitu. Gimana sama orang kayak gitu? Pusing banget sih bro, karena gimana ya bro ya? Kita sebagai kreator ya, menurutku kita harus membuktikan dulu sama brand gitu loh, bahwa kita ada value. Kalau misalkan kita udah kontrak setahun, terus setiap kali upload video cuma 10.000, gimana ya bro? Gimana bro? Gak ada hasil gitu kan ya? Iya, benar. Rugi banget sebagai brand dan gak akan pernah dipakai lagi sama brand selanjutnya. Atau bahkan brand lain yang melirik, ngapain kita pakai dia content creator kalau nggak ada hasil gitu ya? Benar. Itu ujung-ujungnya merusak nama baiknya dia sendiri gitu. Sangat-sangat merusak bro, karena apalagi dunia konten ini ya, reputasi nomor 1 bro. Bahkan di dunia bisnis aja yang mungkin nggak sebanyak itu marketnya, maksudnya banyak orang yang nggak tahu siapa orang ini, reputasinya benar-benar dijaga, apalagi di konten kreator yang jutaan orang tahu gitu loh. Aku punya cerita yang sama nih, ya kan? Dimana ada brand yang bilang sama aku kayak, ayo kamu mau nggak kita kasih target 1 juta download, ya kan? Mau butuh berapa duit nih? Nah, jujur kalau misalnya pas saat itu aku bilang 20 miliar, kayaknya dikasih juga bro. 20 miliar bro? Misalnya aku bilang, wah saya 20 miliar dengan 1 juta download ya. Kita pastikan nih, kita bagi kemana-mana apa. Karena ujung-ujungnya aku hitung-hitung, brand itu kayaknya keluaran segitu juga ya. Bener. Nah, mendingan ke aku semua kan. Nah, kalau aku serahkan dan pengen duitnya, bisa aku lakukan itu. Tapi, aku sadar diri nih. Bisa nggak aku ngelakuin itu? Bener. Yang mengakibatkan aku tawarin adalah, gimana kalau kita kerjasama 15 video dulu aja. Aku buktikan selama anggaplah 6 bulan ini, bagus gak hasilku? Kalau bagus boleh lanjut, kalau nggak silahkan tendang aku gitu loh. Bahkan kalau di kita ya, di Samuel Chris, itu ada garansi. Kalau nggak nyampe berapa views, kita bertanggungjawabkan terhadap brand. Bener. Ya kan? Bener, Nah, sangat-sangat bener bro. ini yang harus dipunyai oleh semua konten kreator gitu loh. Gimana rasa tanggung jawab terhadap brand ini? Bukan hanya sekedar, oke, kita bayar sekian, tapi hasil yang diberikan oleh brand gimana loh? Bener. Itu yang harus Karena poin. gini sih bro juga, apa namanya, ketika kita dapat brand ya untuk di endorse, kita maksimalkan benar-benar, misalkan views-nya bagus, itu bisa menjadikan, itu video tersebut itu bisa kita gunakan untuk pitch ke brand selanjutnya gitu loh. Bahwa Benar. kita punya bukti, ini nih konsep yang kita terapkan sebelumnya di video yang sebelumnya, di endorsement yang sebelumnya. Kalau kita terapkan yang sama, aku yakin pasti bisa juga nih. Iya. Tinggi views-nya gitu loh bro. Ya, benar-benar. Dan ya potensi untuk dipakai brand itu berulang-ulang banyak. Berulang-ulang. Bahkan kamu kan udah berapa brand bro yang repeat order setiap bulannya gitu loh. Repeat order Sampai setiap setahun bulan. setengah udah. Ada satu brand yang setahun setengah ya bro. Setahun setengah dan kalau kita total itu, Waduh. McLaren. Nggak nyampe McLaren. Cuman kan miliaran udah dapet bro. Udah dapat. Miliaran bro. Dapat. Bahkan kayaknya kalau di nikahanku nih dia nggak sponsor pun ku taruh di kecil-kecil di bawah pun rela aku. Karena Tapi sebenarnya nggak cuman dari hasil sih. Hubungan dengan brand juga kita harus jaga sebenarnya kan ya bro. Setuju. Jadi Setuju. setiap kali ada hari raya atau apa kita kirimin hampers atau apa gitu kan Betul. Setidaknya kita stay connected lah. Walaupun kita udah nggak kerja sama lagi sama brandnya, tapi dulu kita pernah deket atau apa, tetap kita kasih nggak apa-apa gitu ya. Betul. Yang keempat nih, ini terjadi sama adikku sendiri sih. Dia itu orangnya memang perseks lagi. Perfeksionis. NSFW bro. Dia orangnya memang perfeksionis dari awal. Jadi dia tuh karena kontennya cover musik. Cover musik. Nah, dia tuh harus ke studio untuk take vokalnya, diedit dulu. Sampai 2 tahun lagi baru upload 1 konten. Padahal ini cuma video TikTok kan. Video TikTok doang, bro. Yang sebenarnya ada orang nih yang apa ya? Aduh aku ya pokoknya nggak sebut brand lah sini. Pokoknya ini orang konten kreator ini bahkan nggak pakai mic, nggak pakai apa, taruh kamera gitu langsung nyanyi. Langsung yang nonton ratusan ribu. Ratusan ribu ya? Adikku tuh harus lightingnya gini, lebih canggih daripada Raffi Ahmad. Akhirnya sampai sekarang cuma upload 2 konten dan nggak pernah upload lagi. Akhirnya sampai sekarang ya kayak gitu. Itu gimana tanggapanmu terhadap orang-orang yang sangat-sangat mengutamakan kualitas dan benar-benar perfeksionis di konten-konten awal mereka? Menurutku gini sih bro ya.
kita nggak akan pernah bisa lah mempunyai konten yang bagus kalau kita nggak latihan gitu loh. Kan konten kreator ini banyak komponennya, editing, shooting, cara ngomong depan kamera, lighting dan lain-lain. Terus scripting juga. Itu kan semua bisa dipelajari. Kalau misalkan kita berharap udah perfect langsung di video pertama, ya nggak akan mungkin bisa, bro. Nggak akan pernah tercapai gitu loh. Menurutku sih kita harus bikin 10-20 video di mana kita melatih semua ini loh, skill-skill editing, cara ngomong depan kamera, scripting dan lain-lain semuanya kita improve dari sana, dan aku yakin di video ke 50, ke 60, nggak tahu ya, ke berapa, pasti udah bagus banget dan banyak banget yang suka sih, bro. Justru kita di awal kesalahan itu untuk sebagai bahan evaluasi. Bener. Kayak aku di awal aja pas pertama kali konten bahasa Makassar, Pak. Bahasa Makassar. Logatku, Pak. Nggak bisa hilang. Gitu kan. Nah, tapi akhirnya pelan-pelan kita evaluasi. Dan ingat ya guys, bikin konten tuh nggak semudah cuman cuap-cuap langsung views. Bener. Nggak kayak gitu. Konversi itu nggak omon-omon views gede. Nggak ada. Semua ada. Di dalam itu komponen mulai dari scripting, editing, personal branding, cara ngomong, dan lain sebagainya itu kompleks banget. Bener. Dan setiap dari komponen ini bisa diukur. Dan bisa dievaluasi, bro. Yang paling penting Bisa itu evaluasi, bro. ditingkatkan. Karena ini menurutku ini kesalahan kelima ya, bro. Yang paling fatal banget, bro. Iya. Orang yang mengulang hal yang sama terus. 20 video, bro. 20 video dan mengharapkan bisa FYP, bro. Itu gimana, bro, pendapatmu? Wah, kalau itu bro. Itu anggapannya seperti apa ya? Kita lagi lempar bola ke dalam sebuah kolam. Dan, ke dalam sebuah, ember lah ya. Ember. Dan kita lempar tuh dari jarak 200 meter. Pasti nggak masuk lah. Mau lemparnya sejauh apapun pasti susah banget masuk kan. Bener, bro. Kalau masuk pun hoki. Bener, hoki. Seperti buat konten nih. Diikuti pola 20, satu FYP. hoki kan? Hoki banget, bro. Karena dia lempar dari 200 meter nih. Dia lempar. Dia kalau nggak maju atau ganti pola makin dekat, dia dari 200 meter terus sampai kapanpun nggak bisa masuk bola ya. Tapi kalau dia ganti polanya, dia mulai pikirin cara gimana untuk lebih dekat, melangkah, lebih dekat. Dan akhirnya cuman di depannya doang pluk. Pasti FYP nggak? Pasti FYP, bro. Pasti. Dan di saat dia udah pluk, FYP itu harus dipertahankan posisi ini. Posisi ini dipertahankan terus, dikapitalisasi, bro. Betul. Gitu ya. Betul. Karena gini, bro. Aku juga kan. Nah itu ya. sorry. Sorry. Itu start dengan mencari winning content. Nah, mencari winning content kan namanya mencari. Iya. Ya harus berarti trial and error dong. Namanya trial and error, harus ada gagalnya dulu. Baru kita tahu ini gagal, coba Bener, lagi gitu loh. Setuju. Jangan kita ini dan kita malas-malasan, idealis kan. Bener. Kita mau di sini aja. Ya udah sampaimu, nenekmu itu juga bangkit dari kubur pun nggak akan bisa. Itu kan. Iya. Nggak akan bisa FYP gitu loh. Mau sampai 3 keturunan pun nggak akan bisa gitu loh. Nah itulah. Tapi ada kasus gini juga, bro. Ada yang sudah ketemu winning kontennya, tapi nggak sadar ini winning kontennya gitu loh. Jadi dia kembali lagi ke masalah yang sama gitu. Ini juga penting banget. Jadi ketika kita ketemu winning konten, udah ada yang FYP, kita gimana caranya mikir duplicate hal yang serupa sih, bro. Nah, jadi ada seorang streamer nih, bro. Aiden Ross namanya. Dia sendiri bilang ini orang yang sangat-sangat hoki, bro. Tapi di dalam kehokiannya ini dia benar-benar menggunakan opportunity-nya, bro. Jadi sebenarnya dia dulu itu streaming main 2K gitu ya. 2K maksudnya main basket itu 2K. Terus akhirnya tiba-tiba dia bisa streaming sama LeBron James, bro. Nggak, jadi sama anaknya dulu, Bronny James. Terus akhirnya tiba-tiba ada papanya datang pas Bronny main gitu, LeBron James. Akhirnya di sana, bro, dari penontonnya yang biasanya cuman nggak sampai 1.000 penonton, tiba-tiba jadi 5.000 penonton konsisten gitu, bro. Tapi dari sana kapitalisasi bener-bener, bro. Dia streaming konsisten banget, dibikin kontennya lebih bagus lagi. Terus bakar duit lah ya, iya, butuh effort lah. Ada harga yang dibayar. Ada effort yang benar-benar saat momentum dia ketemu LeBron James ini, maksudnya ini online ya. Saat dia ngobrol sama LeBron James ini digunakan gitu loh momentumnya, bro. By the way, ini laptopmu data sini gunanya apa ya? Ya keren-kerenan aja, bro. Yang ada gunanya sebenarnya. Iya, sebenarnya pengen research gimana sih, cuman ya jadi keren-kerenan aja. Jadi sih, emosi ya setelah kita membahas orang-orang ini ya. Iya, bro. Yang Emosi banget, melakukan kesalahan ini ya. Jangan sampai lah pokoknya kreator kita. Betul. Ya udah pastilah kalau anak-anak influencer mah lulusan bagus, Pak. Iya, nggak mungkin 5 inilah. Sebenarnya ada satu lagi sih, bro, yang benar-benar aku cukup kesel juga ya, bro ya. Ini tambahan ini ya. Ini tambahan sih yang ke-6, bro. Tadi kan kamu bilang 5, tapi ini yang ke-6. Iya. Males, bro. Iya. Ya kalau orang malas mas sebenarnya mau jadi tukang sate pun susah, bro. Karena ya gimana males, orang tukang sate aja ada yang sukses kok. Bener, bro. Kalau satenya enak banget, laundry pun kalau rajin pun sukses. Ya kalau malas tuh udah penyakit lah ya. Aduh, malas tuh bener-bener penyakit ya, bro. Jadi maksudku gini loh, bro. Dia udah bikin video capek-capek, terus dia mengharapkan views yang tinggi dari satu video doang, bro. Oke, kalau gitu, bro.
sebagai kesimpulan, content creator masih ada potensinya dan sangat besar ya kan. Dan buat teman-teman yang mau untuk belajar, ini sebenarnya kita nggak perlu jualan di sini pun sebenarnya udah pasti penuh karena udah 200 orang yang daftarkan sekarang. Benar. Cuman ya buat teman-teman yang mau silahkan join, dan aku hanya memilih orang-orang yang berpotensi. Ikuti proses interviewnya, tunjukkan kemauan kalian, dan aku akan tunjukin bahwa ini memang program adalah life changing program, di mana kalian join ini bukan siapa-siapa, keluar menjadi siapa-siapa. Ya, semua udah jelas dari tadi kita udah bahas. So mungkin see you di next podcast atau see you di kelas. See you di kelas ya. Apa-apa aja yang kita mau bahas di berikut-berikutnya atau yang kalian penasaran boleh tulis langsung di kolom komentar bawah untuk menjadi topik selanjutnya. Oke, siap. Thank you, bro. Thank you.